Bayangkan Anda sudah menabung seumur hidup untuk membeli rumah impian. Anda membayar DP, cicilan berjalan, tapi tiba-tiba pengembangnya bangkrut. Proyek mangkrak, uang Anda hilang. Mengerikan bukan? Inilah wajah dari financial distress. Di Indonesia, sektor properti adalah tulang punggung ekonomi. Tapi pasca pandemi antara tahun 2022 hingga 2024, sektor ini dihantam badai, inflasi tinggi, dan suku bunga yang melonjak hingga 6%. Pertanyaannya, siapa yang bertahan dan siapa yang tumbang? Saya, Feni Anggreni, meneliti 72 perusahaan properti di Bursa Efek Indonesia untuk mencari tahu jawabannya. Saya menguji 3 tersangka utama yang pernah menentukan hidup matinya perusahaan, yaitu utang, pertumbuhan penjualan, dan komisaris independen. Secara teori, kita diajarkan bahwa utang itu jahat, penjualan itu raja, dan pengawasan itu penting. Namun, data saya menemukan fakta yang justru terbalik. Kejutan pertama, soal utang, logika awam bilang banyak utang sama dengan cepat bangkrut, dan ternyata logika itu benar. Hasil penelitian saya membuktikan secara telak bahwa semakin tinggi utang, risiko kebangkrutan perusahaan properti juga semakin nyata. Mengapa? Di tengah pada kenaikan suku bunga, utang bukan lagi sekedar bensin untuk ekspansi, melainkan beban bunga yang mencekik kas perusahaan. Di sini, setiap rupiah uang tambahan secara signifikan menurunkan skor kesehatan keuangan mereka. Utang besar bukan sinyal kekuatan, tapi menjadi alarm bahaya. Kejutan kedua, soal penjualan. Ternyata pertumbuhan penjualan tidak menjamin perusahaan aman. Kenapa? Karena periode ini adalah era profitless growth. Penjualan naik, tapi biaya bahan bangunan dan bunga bank naik lebih gila-gilaan. Jadi omset tinggi di atas kertas tidak serta-merta menjadi uang tunai untuk bayar kewajiban. Lalu bagaimana dengan komisaris independen, sosok yang digaji untuk mengawasi direksi agar tidak salah langkah? Hasilnya menyedihkan. Mereka tidak berpengaruh. Mau ada 30% atau 50%, risiko kebangkrutan tetap sama. Kenapa? Karena properti di Indonesia adalah bisnis keluarga. Raksasa properti kita dimiliki oleh keluarga konglomerat yang dominan. Di dalam struktur seperti ini, komisaris independen seringkali hanyalah menjadi pelengkap regulasi atau formalitas belaka. Suara mereka kalah nyaring dibandingkan dengan titah pemilik modal. Mereka ada tapi tidak punya gigi untuk menggigit. Jadi, apa artinya? Bagi Anda, investor dan regulator, jangan tertipu kulit luar. Dalam industri properti Indonesia hari ini, yang pertama, waspadalah pada utang, jangan anggap remeh rasio utang yang tinggi, karena itulah pemicu utama kegagalan finansial saat ini. Yang kedua, jangan silau hanya karena penjualan naik. Dan yang ketiga, jangan terlalu berharap pada stempel tata kelola yang baik jika itu hanya di atas kertas. Sudah saatnya kita menuntut pengawasan yang substantif, bukan sekadar administratif agar rumah impian Anda tidak berakhir menjadi puing kenangan. Terima kasih.